Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ada beberapa hal yang saya pikirkan selama ini. Hal ini mengenai polemik gugatan nasab yang tidak luput dari sorotan pemikiran. Kenapa hal ini bisa sedahsyat itu? Sementara tentang nasab mungkin sudah berabad-abad, beberapa abad tidak ada yang mempersoalkan. Namun baru-baru ini ada pihak yang mempersoalkan, bahkan sekaligus membatalkannya. Sekalipun hal ini mungkin saja bisa terjadi itu dengan kronologi di mana pihak yang mengaku nasab bagian daripada turunan Nabi Muhammad SAW tidak mencerminkan ada pihak yang tidak menggambarkan bahwa dirinya sebagai daripada turunan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang saya pikirkan itu kronologi. Apa latar belakang selain daripada itu? Beberapa waktu, mungkin jam, saya melihat, mencari-cari di YouTube, di Facebook, di X, di Twitter, itu yang saya telusuri sebetulnya ada apa, baik permasalahan personal maupun struktural. Ternyata Kiai Imaduddin itu adalah bagian dari FPI dulunya. Itu yang pernah saya temukan, bahkan melihat langsung videonya, bahkan videonya pun ada di galeri HP. Sekalipun tidak akan saya tayangkan di sini, karena ini hanya menyampaikan hasil pemikiran saja, bukan menyelidiki. Kemudian ada video lain dari seorang kiai berasal dari Sukabumi kalau tidak salah. Dengan lugas beliau menyampaikan bagian daripada alasan kenapa Kiai Imaduddin begitu bengis, begitu kelihatannya bergebu-gebu, yang berapi-api dalam menyampaikan apa hasil penemuan dirinya tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Berulang kali saya perhatikan di video itu, ternyata ini menyampaikan kalimatnya atau konteksnya. Ada 4 alasan yang menurut kiai tersebut adalah bagian daripada kronologi Kiai Imaduddin Al-Bantani membatalkan nasab Ba'alawi. Mungkin sobat-sobat juga sudah melihat videonya langsung, tapi mungkin juga ada yang belum pernah melihat videonya dan bisa dicari. Kata kuncinya Kiai Sukabumi, Kiai Sukabumi yang mengatakan 4 alasan Kiai Imaduddin membenci pihak Robitoh Alawiyah. Coba dicari kata-kata kuncinya seperti itu, insya Allah akan muncul. Di sini poinnya yang saya sampaikan sejauh yang saya pahami ya dari video itu, bukan murni misalkan mengcopy dari video itu, tetapi ada 4 poin yang saya miliki. Menurut kiai tersebut, 1, Kiai Imaduddin Al-Bantani itu pernah berharap menikahi seorang syarifah, berarti atau habibah atau apalah, pokoknya putri dari sebahagian Ba'alawi. Dan ternyata kesimpulannya tidak dijalankan dengan alasan lam yakfu, tidak kufu. Mungkin tentang kufu itu pun menjadi perdebatan atau permasalahan publik tentang kufu, dan itu pun berhak dilakukan oleh pihak Ba'alawi untuk mengkukuhkan perjodohan, terutama
pihak istri ya, istrinya yang di pihak Mbak Alawi. Nah, tetapi permasalahan tersebut kadang ku pihak lain itu dianggap apa rasis atau apa ya namanya itu, dianggap tidak solid gitu, membeda-bedakan garis keturunan atau mengkat hak ya sepanjang suka dan suka. Misalkan sekalipun yang ini bukan turunan Nabi, yang ini turunan Nabi, ya bila jodoh ya apa salahnya, itu menurut dari komentar-komentar di video-video tersebut. Tapi kesimpulan adalah seperti itu kurang lebihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Ki Imaduddin Al-Bantani itu pernah mengadu atau mengeluh ke pihak Rabithah Alawiyah ingin diakui sebagai mungkin apa Alawiyah atau ingin diakui menjadi bagian daripada turunan Wali Songo. Jadi ingin SK lah, ya ingin sertifikat kalau tanah mah gitu, ingin SK. Kesimpulannya pihak Rabithah Alawiyah tidak merespon, tidak memberikan SK karena memang katanya itu bukan bagian daripada Rabithah Alawiyah. Malah saya pernah mendengar dari Habib Rizik Syihab, beliau pun mengatakan bahwa karena Rabithah Alawiyah bukan pengurus Wali Songo, maka Rabithah Alawiyah tidak bisa memberikan surat pernyataan bahwa Ki Imaduddin Al-Bantani itu bagian daripada zuriyah Wali Songo. Yang kedua. Yang ketiga, ini memang masalah pencalonan ya. Nah, ada dua. Berarti ada dua yang terkait pencalonan sehingga poinnya ada dua jadi 4. Calon bupati kalau nggak salah yang saya dengar, mungkin secara umumnya pihak Rabithah Alawiyah di daerah tersebut tidak mendukung atau mendukung tetapi tidak menjajah pada kemenangan. Akhirnya Ki Imaduddin Al-Bantani kalah di pencalonan tersebut. Kemudian mencalonkan diri sebagai MUI ya, entah MUI kecamatan atau kabupaten atau provinsi, pokoknya MUI. Itu pun katanya tidak ada dukungan dari pihak Rabithah Alawiyah sehingga Ki Imaduddin menjadi kalah, atau mungkin ada dukungan dari pihak Rabithah Alawiyah hanya tidak menjajah pula pada titik kemenangan. Dari 4 poin itu, di sini saya bukan mengiyakan ya, bukan misalkan ujuk-ujuk membenarkan apa yang disampaikan oleh kiai siapa itu dari Sukabumi, tetapi dari situ saya berpikir untuk pemikiran atau jalan otak memahami apakah ada hubungannya dengan 4 poin tersebut atau tidak. Kemudian bagaimana kemungkinannya dengan 4 poin tersebut pada peristiwa ini, pada polemik nasab ini. Tidak sampai di situ, kemudian saya mencari video tersebut, mungkin sudah viral di publik, khususnya di dunia YouTube, ya, di dunia Facebook. Saya mencari video-video, bukan klarifikasi, tetapi video dari Ki Imaduddin Al-Bantani, misalkan menentang pernyataan tersebut, ya, atau membantah pernyataan tersebut. Sampai detik saya sebelum kamera ya, sampai detik ini katakan saya belum pernah menemukan video atau informasi tertulis ya di WA group. Saya pernah selidiki, pernah tanya-tanya, kemudian di Facebook saya pernah cari, di YouTube pun saya pernah cari, belum pernah, bukan tidak ada, belum pernah menemukan bantahan daripada Kiai Haji Imaduddin bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai tersebut itu dibantah oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Nah, dari belum menemukan bantahan, berarti 4 hal itu benar adanya, benar terjadi. Tetapi di sini saya bukan mengklaim bahwa yang 4 itu adalah bagian daripada alasan atau alasan untuk mentesis, tidak seperti itu. Akan tetapi sekian pihak pun akan bisa menilai ya, akan bisa berasumsi masuk pada wilayah mungkinkah 4 hal tersebut untuk bagian daripada alasan dorongan kepada Ki Imaduddin untuk mentesis, membatalkan Mbak Alawi, terutama 2 poin yang fatal menurut saya. Yang pertama tentang keluhan ingin SK keturunan Wali Songo. Yang kedua itu yang sangat pribadi dan dengan hal itu bisa sangat sensitif dan sangat tajam pada perasaan ya. Jadi mendendama dan dendam sok kesunah gitu. Jadi mau dendam itu sok kalila ya. Hanya nyerian itu, yaitu masalah perjodohan itu, masalah memet ya. Masalah percintaan biasanya dendamnya suka kesumat gitu. Jadi kalau dari dendamnya itu, dari unek-uneknya itu,
bukan beranggapan atau menyangka bahwa saya mau menyangka Kiai Imad dendam, tidak. Kalaupun ya itu terjadi, ya kemungkinannya, maka dari situ sangat masuk akal, itu sangat masuk akal. Dan akhirnya mungkinlah entah apa yang ada di pemikiran Kiai Imad pada saat itu, mungkin negara istilah sunnah negara bila terbelakangi dengan adanya apa ceramah-ceramah dari Habib-Habib yang sebetulnya belum cukup ceramah dan tidak boleh dijadikan seorang penceramah di pabrik sebetulnya, yang suka ngelantur itu isi kata-katanya, tidak disiplin katakan gitu. Nah itu dijadikan bom atau dijadikan amunisi, dijadikan sebuah alasan jembatan untuk apa ditunggangi dirinya mentesis, membatalkan jangan-jangan. Itu kan sudah disampaikan oleh Kiai Imad sendiri. Kalau kuana seperti itu bahwa lain turunan Nabi ya, nah itu. Nah padahal sebelumnya sudah ada apa? Sudah ada ketidakenakan secara pribadi. Gitu. Kenapa? Video tentang misalkan melanturnya ceramah-ceramah para Habib itu, yang saya maksud Habib yang ngelantur itu, ya, yang ngelantur itu yang saya maksud. Itu kan posisi Kiai Imad juga masih mungkin masih aktif di FPI. Kenapa tidak pada saat itu ditegur gitu? Kalau memang kejadiannya pada saat itu gitu. Kenapa negurnya setelah keluar daripada FPI? Kalau memang misinya baik untuk menyelesaikan masalah, untuk menegakkan kebenaran, ya jangan kompromi ya. Harita kita menemukan kejadian yang untuk dikritik ya kritik saja gitu. Kemudian lah mentesislah Kiai Haji Imad itu tentang nasabah Alawi. Gitu kan. Mentesislah, maka terjadilah resum. Saya berpikir, oh mungkin ini bagian daripada alasan kenapa Kiai Imad mentesis membatalkan nasabah Alawi. Sekalipun mungkin saja tesisnya itu ilmiah, kita tahu kajiannya itu ilmiah, tesisnya itu benar gitu. Ya mungkin saja salah. Tapi sekalipun salah di sini bukan salah di wilayah dosa, paling kena atau tidak kena, kata usul fikihnya al-soba atau akhto'a, ya, mengenai atau tidak atau meleset, bukan dosa karena ijtihad. Jalannya ya ijtihad, bukan maksudnya gitu. Nah, ngocehlah gitu di publik sehingga mencari berbagai dukungan dari sekian pihak. Nah, kebetulan sebelum Kiai Imad mentesis pun kan mungkin pada tahu tidak sedikit yang mencintai Ba'alawi, khususnya para Habib, ya Habib Rizik, Habib Bahar. Tapi tidak sedikit pula yang benci, yang kontra. Gitu. Nah begitu tesis muncul dari Kiai Imad, maka nyambunglah dengan orang-orang yang dulunya sudah kontra sebetulnya. Yang akhirnya menjadi double kekuatan ya, Kiai Imad sebagai apanya, yang dulu itu menunggangi, mendorong, dan lain-lain sebagainya. Akhirnya menyerang. Gitu. Kenapa? Kalau itu tesis, semestinya dirundingkan sebelum publik, gitu kan? Dirundingkan sebelum publik, atau setidaknya misalkan diambil ke wilayah atau ke wilayah fakultas, gitu kan? Ke wilayah ilmuwan, lalu pihak Robito Alawiyah dipanggil, Kiai Haji Imad pun hadir, di sana ada narasumber, banyak tenaga ahli yang mengetahui tentang kenasaban, baik ilmu nasab dan lain-lain sebagainya sebelum publik. Baru dikepublikkan asli atau tidaknya, tersambung atau tidaknya setelah ada keputusan dari pihak tertentu, yaitu pihak, kalau misalkan dalam debat ada narasumber ya, kalau misalkan dalam ujian ada penguji, ada dosen pengujinya, sekurang-kurangnya doktor, akuratnya para profesor tentang itu yang harus terlibat apa menarjih ya, menarjih atau untuk menyatakan ini benar, ini kena, ini meleset ya. Misalkan yang dipakai itu atau yang diunggulkan itu versi Kiai Haji Imad, berarti versi Robito Alawiyah lemah, atau sebaliknya. Seperti itu. Kenapa menjadi kacau atau menjadi ricuh publik ini? Kiai Imad langsung mengatakan kepalsuan nasab Robito Alawiyah atau Pak Alawi di publik itu dengan sepihak ya, dengan sepihak. Nah itu maksud saya dengan sepihak, tidak diuji dulu sehingga Joli klaim tesis ilmiah, padahal tesis aja ya, kajian ilmiah disebut tesis. Akan tetapi setelah viral, nah kan dari pihak Ba'alawi pun, pihak Robito Alawiyah pun banyak tenaga ahli, pakar-pakar ya, ahli-ahli yang tahu ya, ada di pabrik juga melawan, mengeluarkan statement. Terlepas kalau debat ya semuanya pun, semua pihak pasti ingin menang ya, ingin menang dan merasa bahwa pendapat dirinya itu yang benar, itu sudah logis. Jadi jangan
apa ya, jangan mengklaim sepihak, itu harus diakui gitu. Baik Ki Imad maupun Robitoh Alawiyah tetap masing-masingnya ingin menang ya, dan masing-masingnya merasa bahwa apa yang dirinya temukan, apa yang dirinya miliki itu benar adanya gitu. Termasuk dari Imad dan Robitoh Alawiyah, itu namanya dalam debat gitu, termasuk dalam pengakuan gitu. Makanya dituntut harus ada musyawarah. Nah, logika sederhana memang akurat kalau musyawarahnya di pihak Robitoh atau di kantor resmi Robitoh Alawiyah. Kenapa? Karena serangan argumen, maksud saya serangan argumen daripada Ki Imaduddin itu terhadap pihak Robitoh Alawiyah dipublikkan dan mencari dukungan dari publik. Jadi mempublikkan itu dalam rangka mencari dukungan, katakanlah kalau bicara masalah politik mas sosialisasi dan lain-lain ya, istilah-istilahnya itu alias mencari dukungan dari publik agar Ki Imad mendapatkan sebuah kekuatan dari apa yang dia tesis. Itu kan maksudnya. Nah, setelah memiliki kekuatan baru siap diperdebatkan. Nah, berarti kena ada itu apanya yang didebatnya itu. Nah, kemudian orang yang didebatnya atau orang yang ditesisnya atau pihak yang ditesisnya sekarang membuka peluang untuk diskusi, dialog langsung dari pihak Robitoh Alawiyah ke pihak Ki Imad. Jadi saya sangat setuju, sangat mendukung barangkali Ki Imaduddin Al-Bantani itu bisa hadir dalam waktunya sesuai waktu yang telah dijadwalkan oleh pihak Robitoh Alawiyah. Jadi apapun latar belakang yang mendorong tesisnya Ki Haji Imad itu soal latar belakang, soal asbab, tetapi sudah menjadi akibat adalah letusan kalimat pembatalan, maka dituntut harus bertemu dua belah pihak. Nah, kenapa enggak harus di forum tertentu, misalkan di fakultas Universitas Islam Negeri Wali Songo atau di mana lah itu, kenapa tidak mesti dirinya? Karena ini kan masalah marga. Ki Imad kan yang diserangnya Robitoh Alawiyah, itu kan marga Robitoh Alawiyah, bukan masalah wawasannya, itu kan. Kalaupun misalkan mau di fasilitas tersebut, akuratnya, tepatnya pada saat itu Ki Imad mengajukan dulu, ya, melapor dulu ke pihak fakultas. Ini saya menemukan sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan, dengan kajian. Ya barangkali ada kesiapan pihak fakultas, fasilitasi saya ingin diskusi dengan pihak Robitoh Alawiyah. Dan fakultas harus manggil pihak Robitoh Alawiyah. Atau saya sendiri menyurati kepada pihak Robitoh Alawiyah. Baru dikelirkan. Gitu. Kalau mungkin ini sudah terjadi atau sudah dilakukan sampai detik ini, saya belum menemukan di mana videonya atau informasinya bahwa Kiai Imad sudah melakukan hal itu dengan pihak Robitoh Alawiyah. Jadi kalau sekarang misalkan beliau tidak mau bertemu dengan pihak Robitoh Alawiyah, setelah viral ya, gencar di publik, itu bakal dipahaminya lain-lain gitu kan, bakal mancing asumsi liar gitu. Nah itu takut dan lain-lain sebagainya, dan itu logis ya. Jadi sekian pihak dari yang tahu berasumsi anu bersifat liar itu sangat logis. Kenapa? Karena bisa diketahui kenapa tidak mau di sana, berarti ada kepentingan tertentu ya, atau ada takut-takut tertentu. Sekalipun 1/20, itu kesiapan Ki Imad misalkan. Nah itu tidak masuk. Kenapa? Karena posisinya bukan di Robitoh Alawiyah. Sebagai satria, jika dirinya benar menyatakan bahwa hasil kajiannya itu bisa dipertanggungjawabkan, akan muncul sebuah keberanian dimanapun, kapanpun, dengan siapapun siap berhadapan. Itu jika benar. Nah, kenapa menjadi malibir? Saya yakin. Nah ya, saya yakin sedikit apapun tetap di dalam diri seseorang itu ada ketakutan, ada kekhawatiran gitu. Dan mungkin nilai apa ya, nilai pendek kebenarannya itu tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Kenapa? Karena ini kan debat. Jadi jangan kalau saya ke sana akan dirempuh atau akan dipersekusi. Ini resmi, di publik, Pak. Undangannya di publik. Di publik tahu. Jadi tidak mungkin pihak Robitoh Alawiyah ketika Ki Imad misalkan menghadiri jual mempersekusi, tidak mungkin seperti itu. Tetap akan berjalan dialog. Kenapa? Apalagi ada jaminan online, alias akan disuting di YouTube dan di media-media yang pada saat itu direspon oleh Robitoh Alawiyah untuk mensot dan untuk mensyutingnya gitu. Jadi pada intinya saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ki Imaduddin tentang tesis agar menjadi ilmu untuk sekian pihak, tetapi saya juga mendukung bahkan mendorong agar Ki Imad bisa menghadiri pada waktunya. Sekian masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.